Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Gimana teman-teman? Sehat semua? Amin. Semoga sehat semua ya. Nah, gimana teman-teman? Udah setor PPH? Nah, ini ada perubahan ya untuk batas setor PPH saat Cortex berlaku. Nah, apa saja perubahannya? Langsung saja ya kita bahas di video kali ini. Nah, perubahan batas waktu setor PPH. Nah, ini merefer ke PMK 81 tahun 2024 ya. Ini teman-teman bisa cek di pasal 94. Jadi, batas akhir setor PPH 4 ayat 2, PPH 15, PPH 21, dan beberapa jenis pajak lainnya yang tadinya itu kewajiban setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya itu berubah menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini berlaku per 1 Januari 2025 ya. Nah, jadi saat Cortex mulai berlaku. Nah, apa saja nih pajak yang memiliki jatuh tempo tanggal 15 bulan berikutnya? Yang pertama yaitu PPH pasal 4 ayat 2. Nah, ini adalah pajak final ya atas penghasilan tertentu. Kemudian PPH 15. PPH 15 ini pajak untuk wajib pajak tertentu di bidang pelayaran, penerbangan internasional, dan perdagangan internasional. Nah, kemudian PPH 21 yang sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah pajak atas penghasilan karyawan dan tenaga kerja lainnya ya yang biasanya dipotong oleh pemberi kerja, gitu ya. Kemudian PPH 22. PPH 22 atas transaksi perdagangan tertentu, misalnya juga impor gitu ya. Kemudian PPH 23, pajak atas penghasilan dari modal, hadiah, penghargaan, dan jasa. Nah, ini adalah yang terkait dengan badan usaha gitu ya. Misalnya jasanya itu jasa konsultan menggunakan CV gitu ya, maka kita potong PPH pasal 23. Selanjutnya PPH pasal 25, angsuran PPH gitu ya, supaya tidak berat nanti di SPT tahunan bayar sekaligus, jadi kita angsur di PPH 25. Kemudian PPH 26. Nah, ini adalah pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada PPH minyak bumi dan atau gas bumi yang dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan atau gas bumi yang dibayarkan setiap masa pajak. Selanjutnya, PPN terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Kemudian PPN atas KMB yaitu kegiatan membangun sendiri, bea materai yang dipungut oleh pemungut bea materai, pajak penjualan yang dikenakan pada transaksi penjualan barang tertentu, dan yang terakhir ini adalah pajak karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon. Nah, itu ya teman-teman pajak yang memiliki jatuh tempo tanggal 15 bulan berikutnya saat ini setelah berlakunya Cortex gitu ya. Dan dari semua ini ada yang dikecualikan ya. Nah, apa saja yang dikecualikan? Yang pertama adalah PPH pasal 22 dan atau PPNBM atas impor yang dipungut Direktorat Jenderal Bea Cukai gitu ya. Jatuh temponya 1 hari kerja setelah pemungutan. Nah, untuk impor yang dibayar sendiri oleh importir itu dilunasi bersama pembayaran bea masuk. Dan jika bayar bea masuknya ditunda, nah ini dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Jelas ya? Nah, kemudian PPH 25 untuk wajib pajak kriteria tertentu ada di mana pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melapor beberapa masa pajak dalam satu SPT masa wajib dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terakhir. Kemudian PPH 25 bagi wajib pajak kriteria tertentu lainnya. Nah, ini selain dengan pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP, ini wajib dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu masing-masing jenis pajaknya. Nah, selanjutnya, kemudian ada tambahan PPN atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten. Nah, ini wajib setor paling lama sebulan setelah saat terutangnya tambahan PPH.
Kemudian PPN atau PPNBM dalam satu masa pajak. Nah, ini jatuh temponya paling lambat akhir bulan berikutnya ya, setelah masa pajak berakhir dan sebelum melapor SPT. Nah, ini normal ya, seperti sebelum aturan sebelumnya. Jadi kalau PPN dan PPNBM dalam satu masa pajak jatuh temponya adalah akhir bulan berikutnya. Kemudian PPN atau PPNBM dipungut oleh pemungut dan pihak lain gitu ya. Nah, ini jatuh temponya sama ya, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum lapor SPT. Nah, itu saja teman-teman ya. Dan diinformasikan atau ditekankan gitu ya, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maksudnya adalah batas setor PPh yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jika tidak memenuhi akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP. Nah, ini teman-teman bisa cek ya di pasal 94 ayat 4 PMK 81 tahun 2024. Nah, itu saja teman-teman yang bisa disampaikan untuk video kali ini terkait dengan batas waktu ya atau sebatas setor gitu ya, lapor PPh setelah adanya Kortex gitu ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Jadi teman-teman jangan khawatir jika udah tanggal 10 belum setor PPh karena diperpanjang sampai dengan tanggal 15. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe dan juga membagikan. Terima kasih. Apabila ada yang kurang atau ingin ditanyakan, silahkan komentar. Jika sempat, insya Allah saya balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.